Presiden sebenarnya masih boleh punya perusahaan nggak, Pak? Kalau punya perusahaan boleh. Tapi kita kasih solusi. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daryansa. Iya siapa? Ini suatu kebanggaan loh, kita bisa duduk di ruangan yang luar biasa loh Pak. Studio kita berubah loh Pak. Ini dia. Ini studio kasih solusi cabang Kemenparekraf. Cabang Jakarta Pusat ya Pak. Cabang Jakarta Pusat. Ini kan luar biasa ya, dalam artian Pak Menteri ini kan deket banget sama UMKM. Artinya dengan kita di sini hadir pengen banget menggali. Apalagi persiapan 2023 isunya kan resesi. UMKM harus ngapain? Apa yang harus dilakukan? Apakah tiba-tiba semua jadi konten kreator? Apakah memang harus bertahan kayak sekarang dengan berbagai macam strateginya dan macam-macam rupa nih Pak. Nah gimana caranya sampai ke level pengurusan sertifikasi halal yang mungkin mereka-mereka pun juga concern dalam hal ini Pak. Betul. Jadi pertama-tama saya mau ucapin terima kasih dulu nih, kasih solusi hadir di studio podcast kita. Ya, makasih ini Pak. langsung di relabel kasih solusi dan di sini memang good vibes only. Ini sebetulnya salah satu manifestasi daripada tablik. Jadi kita menyampai yang baik-baik. Oke. Jadi kerennya good vibes only, tapi sebetulnya itu kan bagian dari fatonah, amanah, sidik dan tablik. Jadi kita di sini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman kasih solusi dengan konsepnya serahin sama ahlinya. Wah, iya. Dan untuk itu kita mau kasih pantun pembuka. Oh boleh. Biasanya hashtag kasih solusi di hashtag kasih pantun. Kasih pantun. Iya boleh. Berwisata keliling Indonesia. Cakep. Dari Aceh hingga ke Papua. Cakep. Kobarkan semangat para generasi muda. Bersama kasih solusi jadi agen perubahan demi kemajuan bangsa. Mantap. Ya, saya siap menjadi agen ya. Reseller pun juga saya siap Pak. Siap. Jadi kami melihat UMKM yang sekarang menjadi kembali lagi tulang punggung perekonomian kita dengan total penciptaan lapangan kerja 97%. Oke. Total kontribusi ke ekonomi 62%. Oke. Total investasi 61%. Ini adalah bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana mereka bisa menjadi tangguh dan mandiri. Nah, tahun ini kita menghadapi inflasi. UMKM dihadapkan kepada suasana di mana harga-harga pasca pandemi ini justru meningkat. Di pariwisata tiket pesawat mahal. Di industri ekonomi kreatif kuliner harga-harga bahan pangan naik. Juga di industri pariwisata harga energi juga meningkat. Sehingga semua biaya operasi juga meningkat. Kita memberikan solusi mulai dari pelatihan pendampingan sampai kepada fasilitasi perizinan termasuk sertifikasi halal dan pemasaran. Karena kita ingin mengangkat menggunakan aplikasi digital dan ekosistem ekonomi digital Indonesia yang serba terakselerasi pasca pandemi. Dan terakhir yang kita fasilitasi adalah juga akses pembiayaan. Dan bagi para UMKM kehadiran pemerintah ini tentunya sangat strategis karena mereka nggak bisa ditinggal sendiri. Kita harus berikan suatu dukungan yang berkelanjutan kepada UMKM. Dan UMKM kita ini kalau kita pilah dari sektor ekonomi kreatif, 75% itu di kuliner, kedua di fashion, ketiga di kria. Nah kuliner sendiri ini tanpa sertifikasi halal mereka berat. 42% usaha mereka yang memberikan kontribusi terhadap PDB ekonomi kreatif itu di kuliner. Dan selalu mereka keluhannya, mendapatkan sertifikasi halal itu sulit. Perizinan dari BPOM maupun juga perizinan lainnya itu mereka masih perlu kita fasilitasi. Sehingga akhirnya yang menjadi sangat dibutuhkan mereka adalah
pendampingan dan pelatihan agar mereka bisa mengikuti perkembangan pasca pandemi ini yang semakin cepat, dan kehadiran pemerintah tentunya banyak dirasakan sebagai bantuan yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Oke, baik Pak Sandi. Artinya yang bikin sulit tuh apanya Pak? Mungkin kan tinggal padahal bahan-bahan bakunya halal misalnya, makanan-makanannya misalnya halal pada dasarnya. Ngantrinya kah? Atau mungkin ada waktu-waktu khusus, atau mungkin ada beberapa yang harus memenuhi, misalnya contoh harus ada siupnya misalnya, harus ada berapa lama usahanya, atau seperti apa Pak? Jadi satu hal adalah administrasi dulu nih. Oh iya. Jadi pendaftaran, termasuk registrasi, pemenuhan dari aspek kelayakannya harus dicek dulu. Setelah itu juga dari segi peninjauan, pengecekan maupun nanti pengujian. Nah, disinilah kita membutuhkan, kalau saya bilang ya, kan kita sudah mengalami pasca reformasi demokratisasi, di mana partai politik misalnya menentukan calon-calon yang akan menjadi kepala daerah atau kepala pemerintahan pusat. Tapi yang menentukan rakyat. Ini konsep demokratisasi. Kita juga sudah mendemokratisasi pariwisata. Misalnya sekarang desa-desa wisata ini sangat hadir untuk memberikan peluang berwisata sebagai hak-hak mendapatkan healing dan benerin feeling serta refreshing bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya didominasi sama yang berkantong tebal. Nah, kita kayaknya juga harus mendisrupsi dan mendemokratisasi proses sertifikasi halal. Karena yang sekarang dihadapi oleh para pelaku UMKM itu antrian panjang, prosesnya bisa 1-2 tahun dan lain sebagainya. Jadi kita tunggu, dan saya meyakini bahwa aspek digitalisasi dan self check dan maupun juga volunteer atau voluntary certification itu harus dibuka ruang gitu, di mana para UMKM juga diberikan panduan, mereka melakukan pengecekan sendiri, dan ya tentunya dibuka peluang bagi mereka, apalagi mereka kalau berniat untuk menghadirkan layanan yang halal dan thayyib dan layanan yang betul-betul berkualitas, ya mereka mengikuti proses ini. Nah, salah satu yang sedang kita fasilitasi adalah bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal itu juga dimudahkan oleh kehadiran pemerintah. Oh, nice. Bentar lagi guys. Ini kabar baik, insya Allah mudah-mudahan lebih digampangkan gitu kali Pak ya. Iya. Nah, betul. Mengenai strategi gimana Pak? Tadi kan saya lihat ada program-program dari mungkin Pak Sandi dan juga para jajaran, let's say Kemenparekraf apa segala macam. Bentuk penyuluhannya seperti apa Pak? Terkait digital, cara berpromosi, apakah mungkin sampai sedetail-detail how to misalnya ngurusin konten di sosial medianya? Oh iya. Pakai ads-nya. Kita pakai workshop. Jadi workshop ini kita lakukan di 35 kabupaten kota. Ini detail banget dari proses mereka berproduksi. Malah sebelumnya mereka memilih jenis usahanya. Jadi ada tingkatannya. Setelah udah punya usaha, kita pilih mereka. Misalnya ada 17 subsektor ekonomi kreatif, 13 subsektor pariwisata. Kita kelompokkan, kita cluster. Misalnya cluster kuliner, kria, desain dan fashion, itu satu cluster. Kita berikan pelatihannya. Jadi mulai dari pelatihan keuangan, pelatihan pemasaran, motret bagaimana, pencahayaannya seperti apa, bagaimana punya account TikTok, juga account YouTube, sekarang ada Shorts, juga penggunaan ekosistem ekonomi digital lainnya, sosial media maupun konsep-konsep digital marketing terkini, 4P, product, price, place, and promotion. Itu kita beri pelatihan. Setelah selesai, kita berikan akses pembiayaan. Makanya itu ada workshop 3-4 hari, ada tingkatannya yang kita lakukan di setiap kehadiran kita di kabupaten kota sampai ke level desa. Karena kita juga punya
desa-desa wisata dan desa kreatif. Oh ya. Sama Bu Yuke berarti itu ya? Ya, Bu Yuke di Direktorat KKDF, kita sebutnya kuliner, kria, desain dan fashion. Tapi juga membinangi beberapa subsektor lainnya. Itu programnya namanya Apresiasi Kreasi Indonesia. Itu kemarin itu ada bootcampnya, ada juga pamerannya, ada juga kompetisinya, ada juga membuka peluang dia mendapatkan mentor. Dan setelah mereka naik kelas, mereka diundang ke Jakarta. Yang tadinya belum sempat, jangankan berjualan di mall, ngelihat mall sekelas Ion gitu belum pernah. Mereka diberi kesempatan dan mereka betul-betul takjub bahwa biasanya di daerah mereka hanya berjualan laku sehari 300 sampai 1 juta rupiah. Nah, di puncak malam Apresiasi Kreasi Indonesia mereka bisa laku sampai 400-500 juta rupiah. Wajib. Jadi ajib banget memang. Luar biasa dampak setelah mengikuti program bootcamp, program penguatan yang kita sebut sebagai upskilling, reskilling dan new skilling. Karena banyak skill-skill baru yang mungkin mereka belum paham, kita berikan pelatihan agar mereka meningkatkan keterampilan. Iya. Kemarin kita juga sempat ikut tuh Pak. Ya kan, tanggal H-1 sebelum Pak Sandi ke situ tuh. Oh, di Ion. Yang di Ion di Tangerang ya. Kan Pak Sandi kalau nggak salah tanggal 9-nya tuh. Betul. Kita tanggal 8-nya tuh. Iya, sama Bu Yuke, sama Pak Nil. Bener, kita nungguin H-1 kan. Bela-belaan mana Pak Sandi nih gitu. Akhirnya saya pulang aja Pak, gak kuat, takut tuh seharian di situ Pak. Kita pagi-pagi bagi-bagi tugas. Jadi H-, sebetulnya itu bukan H-1. Acaranya itu 4 hari. Hari pertama, hari kedua dibuka Mbak Wamen, hari ketiga mungkin Mas Desransya di situ. Iya. Dan kami kebagian yang hari keempat malam finalnya. Iya. Tapi gini Pak Sandi, kalau kita lihat tadi kan how to yang udah dijalankan sama teman-teman, tentunya mungkin timnya Pak Sandi gitu ya, yang Masya Allah gitu membantu ngasih workshop apa segala macam. Cuma ada pengalaman seru gak sih Pak ketika ketemu sama UMKM yang mana kenapa mereka harus dibantu? Artinya mungkin mereka punya produk yang enak banget tapi ternyata gak ngerti cara promosinya, atau mungkin mereka mengalami kebangkrutan yang fatal apa segala macam. Sampai akhirnya ada cerita-cerita unik di balik ini bahwa UMKM ini sebenarnya bisa bantu program pemerintah nih, cuma sayangnya mungkin mereka punya kendala di ranah ini gitu misalnya. Apa Pak cerita-cerita menariknya? Cerita menarik karena saya dulu juga UKM kan. Saya sampai sekarang juga Pak, saya mau dapetin bubur katanya enak se-Asia Tenggara itu. Bubur ayam se-Asia Tenggara. Itu bukan punya saya, itu hanya memfasilitasi. Itu Nur Corner, usaha istri saya itu memberikan fasilitasi tempat bagi para UMKM. Jadi bubur ayam itu ada pengusahanya. Dia numpang jualan di situ. Kirain resepnya resep ini resep yang mertua ada, itu soto Betawi, itu resep mertua. Ada juga di bawah Pak? Ada, ya ada juga. Nggak dapat kita tadi bubur tuh. Waduh, yang itu penting bubur ayam terenak se-Asia Tenggara. Menurut beberapa tamu-tamu yang datang ke Kementerian Pariwisata. Nah, saya mengelompokkan 3 hal. Pertama, mereka kesulitan tentang pengetahuan. Mereka memiliki keterbatasan SDM. Mereka know-how-nya tuh nggak dapat. Yang kedua, saya kelompokkan mereka pemasarannya mengalami kendala. Mereka belum cepat mengadopsi teknologi digital. Betul. Dan yang ketiga adalah kelompok yang kesulitan pembiayaannya. Saya selalu bilang bahwa UKM yang maju adalah UKM yang bisa memulai pendekatan untuk mensolusikan 3 permasalahan utama ini. Saya dulu kan menjadi pengusaha itu karena saya di PHK. Saya menjadi pengusaha kecil, hanya 3 orang karyawan. Melalui proses jatuh bangun, akhirnya usaha saya berkembang sekarang menjadi usaha nasional dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Masya Allah. Jadi saat saya masuk di pemerintahan, saya belajar dari pengalaman bahwa 3 kelompok masalah ini harus kita solusikan. Nah, saya bilang oke,
Yang pertama dulu nih, jangan kasih pembiayaan dulu, kasih mereka pelatihan agar SDM mereka kuat. Betul. Setelah mereka punya know-how, produknya berkualitas, mereka kita beri bantuan pemasarannya, mulai dari packaging, yang kemasannya yang baik, gerainya juga yang genah, dan proses marketing mereka yang juga sudah masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Baru selanjutnya adalah pembiayaan, karena begitu mereka dapat kemampuan, mereka bisa menjual, mereka butuh modal kerja. Nah, itu pengalaman saya, dan kita jangan pernah pandang sebelah mata UMKM. Mereka ini adalah tulang punggung ekonomi kita. Dan setiap kita menghadapi kesulitan, itu UMKM lah yang menjadi tulang punggung. Saat krisis 25 tahun yang lalu, UMKM lah yang menjadi pahlawan. Bisnis-bisnis besar itu pada tutup semua tuh. Jadi saya waktu itu baru memulai usaha. Kali ini di pandemi yang terhantam itu justru UMKM. Jadi mereka harus kita bantu. Jadi kalau dulu yang besar-besar aja kita bantu, apalagi yang kecil-kecil. Dan yang kecil-kecil ini sekarang matriksnya menyumbangkan mayoritas daripada ekonomi kita, 62%. Mayoritas dari investasi kita, 61%. Mayoritas dari penciptaan lapangan kerja, 97%. Berarti tidak ada keraguan lagi bagi pemerintah harus all out untuk mensupport UMKM kita. Terima kasih nih, ada elemen masyarakat seperti Kasih Solusi yang membantu memberikan solusi ampuh yang nggak pusing untuk ngegaji karyawan. Ya biasa gitu tuh Pak. Ya kan. Betul. Dan kalau kita di pariwisata juga gitu, menghasilkan satu destinasi untuk healing, benerin feeling, buat refreshing. Oke, ada lagi yang nggak buat kepala pening, apalagi kantong kering. Nah, itu dia. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama dengan teman-teman Kasih Solusi. Amin, pengen banget Pak. Jadi gini, Kasih Solusi misalnya boleh cerita dikit ya Pak ya. Artinya kita fokuskannya pada digitalnya. Rata-rata orang tuh pusing ngegaji karyawannya itu tiap bulan, sementara mungkin produknya atau bisnisnya belum begitu jalan. Iya. Stres kan. Nah terus juga para UMKM mungkin nanti Pak Sandi bisa nambahin ke teman-teman kiat-kiatnya apa. Banyak dia ngurusin sendiri Pak. Foto produknya dia sendiri yang ngurusin. Iya. Ya kan. Copywritingnya dia juga yang ngurusin. Ya kan. Bikin videonya untuk rame di TikTok Reels juga dia juga yang ngurusin. Iya. Nah, artinya di sini di aplikasi kita nih isinya freelancer semua Pak. Iya. Freelancer yang mensupport kegiatan atau kebutuhan digitalnya mereka, dari mulai foto produk. Jadi kayak marketplace tapi isinya freelancer. Service. Iya. Jasa untuk mereka meningkatkan kualitas dari produk dan usaha mereka. Betul. Jadi misalnya nih ya, kan tadi tanya cerita-cerita lucu apa sama UMKM. Saya ini pengalaman, selain saya sebagai seorang UKM juga dulunya, saya lebih dari 15 tahun mengurus UMKM di HIPMI, Kadin, sampai waktu di DKI saya pernah meluncurkan program OKOC yang sekarang menjadi Jackpreneur, dan saya melihat bahwa cerita-cerita kisah-kisah yang sangat inspiratif ini justru hadir dari para UMKM. Misalnya nih, bubur ayam terenak se-Asia Tenggara. Dulu ini seorang tukang bubur biasa. Tapi saya coba, kok enak sekali gitu. Terus setiap kali habis. Buka jam 6 pagi, jam 7.30 udah habis. Saya tanya sama penjualnya nih, dulu namanya Mang Dadang almarhum. Mang, ini gak pernah ada, setiap saya datang habis, saya selalu datang awal. Sehingga saya harus olahraga lebih pagi. Gak mau bikin tambahan, nambah 50 mangkok atau 100 mangkok. Udah Pak Sandi, cukup. Anak-anak udah sekolah, udah semuanya udah pada kuliah, udah beres dari jualan bubur ini. Terus Pak Mang Dadang nggak mau nabung, aduh pusing nabung, udah biarin. Setiap kali juga nanti kalau nabung banyak, nanti akhirnya salah minjemin orang atau investasi, dia bilang gitu. Jadi begini aja cukup.
Nah beberapa kali dia pulang kampung, lama boleh ke Jakartanya. Kadang-kadang sampai 2-3 minggu. Saya tanya, Pak Dadang, kok ini jualan kosong, banyak yang nanya nih pelanggan. Iya, belum habis uangnya. Jadi masih banyak di uangnya. Jadi nanti tunggu sampai habis dulu baru ke Jakarta. Nah pengelolaan keuangan, pengelolaan strategi bisnis ini nggak punya dia. Dia pokoknya menjalankan. Saya bilang nggak mau tambah. Aduh nanti bingung kalau tambah uang nanti saya kawin lagi. Nah, saya banget. Jadi kayak seperti itu yang kami berikan pelatihan kepada Mang Dadang. Akhirnya dia didik anak muridnya. Kipli namanya, si Kipli ini sekarang bisa, waktu dia wafat, coba kalau dia nggak mendidik si Kipli ini, selesai udah tuh usaha. Paling nggak sekarang dia punya keturunannya Kipli yang masih muda, yang melanjutkan usia bapaknya dan tahu formulanya dari bubur terenak se-Asia Tenggara. Terus kita kasih bantuan untuk berjualan di Nur Corner dan di Kemenparekraf. Sekarang penjualannya dia tinggi. Sekarang dia kalau ada tambahan keuangan, dia bisa bantu saudaranya, dia bisa buka lapangan kerja lebih luas lagi, dan usahanya insya Allah lebih berkah. Karena yang menjadi pemikiran sederhana almarhum Mang Dadang itu real yang dihadapi oleh UMKM. Nggak tahu mengelola keuangan, seandainya dia buka cabang baru takut ditipu, perizinan dan lain sebagainya. Itu yang sudah terjadi kepada mereka. Dan terakhir mereka juga kita bantu pemasarannya, hadir di lokasi-lokasi yang selama ini mungkin nggak bisa mereka jangkau gitu loh. Iya benar-benar. Wah Masya Allah Pak Sandi loh, luar biasa, sampai akhirnya dia punya legacy ya Pak ya? Dia punya legacy, dia meninggal tapi ya usahanya berkah. Dan paling tidak dia akan terus diingat amal jariahnya dia selama dia hidup, yaitu menghasilkan suatu resep yang sekarang menjadi salah satu favorit di beberapa sentra ekonomi kreatif, yaitu bubur ayam terenak se-Asia Tenggara. Masya Allah, tambahin lagi tuh, Afrika belum kena tuh Pak benua ya, Pak? Belum, itu nanti kita kembangkan. Bubur ayam terenak se-5 benua gitu ya. Tapi gini, penasaran Pak kalau ngomongin UMKM. Soalnya Pak Sandi dulu sempat jualan habis Pak tahun 98 itu? 98 saya di PHK tahun 97. Jualan pertamanya apa Pak? Saya kebetulan karena background saya keuangan dan investasi, saya mendirikan perusahaan konsultan keuangan. Jadi perusahaan konsultan keuangan itu yang dijual itu adalah solusi masalah keuangan. Jadi jasa keuangan kita itu kita tawarkan kepada para pemilik perusahaan yang membutuhkan konsep restrukturisasi keuangan, negosiasi dengan perbankan, negosiasi untuk mencicil kembali hutang. Nah ini yang saya awali dari mendirikan usahanya bertiga. Waktu itu kita jual-jual proposal. Ada beberapa, salah satunya Pak Dahlan Iskan yang memberikan kesempatan saya. Dan usaha kita berkembang ya, walaupun jatuh bangun juga sebagai konsultan. Namun kami mulai merasakan besarnya setelah yaitu mengalami suatu transformasi pasca reformasi, di mana ini juga sangat kebetulan, saya udah beberapa kali cerita, ada seorang klien yang sudah berhasil kita restrukturisasi hutangnya, tapi tidak sanggup lah ya, atau tidak mau lebih tepatnya membayar kewajibannya kepada kita dalam bentuk fee. Akhirnya dia membayarnya dalam bentuk saham dari anak perusahaannya. Dikasih ke Pak Sandi? Dikasih ya, waktu itu kan nilainya sangat minim ya, mungkin nggak ada nilainya di bukunya dia. Dia kasih salah satu anak perusahaannya yang bergerak di sebuah tambang yang waktu itu harga komoditasnya sangat rendah dan berhenti beroperasi. Waktu itu kita, waduh ini orang nggak cengli banget ya, udah di restrukturisasi hutangnya, tapi tidak dibayar kewajibannya, malah kita dikasih saham. Tapi akhirnya waktu itu kita ikhlas saja, kita terima. Tiba-tiba harga komoditasnya meningkat. Nah perusahaan yang dikasih sahamnya kepada kita, nilai perusahaannya juga jadi meningkat. Dan setelah itu beroperasi kembali,
produksinya bertambah dan akhirnya perusahaan itu menjadi perusahaan yang profitable. Wow. Nah disitulah akhirnya timbul ide kita, wah ke depan kalau kita melakukan restrukturisasi keuangan, dan ini mungkin juga buat kasih solusi salah satu pemikiran, kita mendapatkan bagian daripada saham atau modal ekuitas dari perusahaan tersebut. Sehingga akhirnya kita konsep ekonomi berjamaah, ekonomi bersilaturahmi itu dapat. Bahwa kita tidak hanya dapat fee di depan, tidak hanya mendapatkan, tapi berkelanjutan. Jadi semakin besar usaha mereka, kita juga merasakan semakin besar dan kita dapat dividennya. Kalau nanti pada satu saat sudah go public, kita bisa menjual menjual sahamnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini kalau ngomongin soal go public ini menarik nih, Pak. Ada stigma-stigma juga fenomenal startup pemikiran zaman sekarang. Boleh nggak sebenarnya Pak kalau kita tujuannya exit, IPO? Loh itu sangat lepas merupakan bagian daripada siklus bisnis. Oke. Ntar kalau DNA-nya udah nggak dari kita lagi gimana kalau kita udah mundur ke belakang? Nah ini tinggal kita pisahkan, kita ini mau sebagai perusahaan yang memiliki portfolio berkepanjangan, yang dimana kita harus aktif untuk tetap memastikan DNA-nya itu melekat, DNA kita melekat di perusahaan, atau kita menjadi perusahaan portfolio untuk jangka menengah, jangka pendek. Jangka pendek, jangka menengah ini kita nggak perlu ada DNA. Begitu ada selesai, jual. Dan kita sampaikan bahwa kepada publik bahwa kepemilikan kita sudah tidak ada lagi di sana. Sehingga publik juga tahu bahwa itu bukan lagi menjadi perusahaan portfolio kita. Oh, jadi dikasih tahu aja bahwa kita udah nggak megang di perusahaan ini gitu kali Pak ya? Kita memberikan namanya public disclosures. Seperti itu. Jadi saya memiliki dua jenis pendekatan. Satu yang investasi jangka panjang, itu kami lakukan di salah satu usaha saya. Sampai sekarang usaha-usaha yang saya dirikan 25 tahun lalu masih ada. Masih beroperasi dengan DNA yang melekat. Kita itu bisnis itu mencari berkah, reputasi dan amanah. Itu harus dijaga. Seandainya kita mengalami kesulitan, kita nggak boleh lari dari tanggung jawab. Itu DNA yang kita jaga betul. Ada DNA perusahaan yang memang kita melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, kita tingkatkan perusahaannya. Begitu go public, kita lakukan pelepasan saham kita di sana dan kita umumkan. Oke, apalagi sekarang fenomenal ada venture capital, investor. Karena gitu. Venture capital itu kan melakukan recycle atau mendaur ulang daripada capital yang dia miliki. Jadi misalnya mereka memiliki sejumlah dananya diinvestasi, misalnya perusahaan A gitu, perusahaannya Pak Halid. Bukan perusahaannya banyak dia. Sana begitu udah besar, Pak Halid go public IPO, dia jual sahamnya dari tadi yang dia investasikan 10 menjadi 100, dia jual 100, yang 10-nya dia kembalikan ke pemilik modal, yang 90-nya dia putar lagi. Itulah namanya pengelolaan portfolio investasi. Oke. Tapi mendingan mana Pak untuk UMKM? Apakah langsung dekat dengan venture capital menurut Pak Sandi nih, atau di angel investor aja? Saya kalau melihat bahwa UMKM itu cocok dengan angel investor. Nggak perlu sebesar venture. Nanti pada saat dia sudah menjadi perusahaan menengah atau perusahaan besar, dia baru bisa ke venture capital untuk melakukan scale up. Karena jangan lupa, startup itu lebih mudah dibandingkan scale up. Jadi naik kelas itu. Jadi memulai itu relatif jauh lebih mudah dibanding membesarkan scale up. Nah, scale up itu kita butuh venture capital. Oh, berarti mindset yang anak sekarang salah dong Pak, bikin startup tapi langsung nyari venture capital dan dia presentasi di hadapan dia untuk ngegedein dari awal udah valuation game gitu. Nah, salah inilah yang sebetulnya boleh dibilang nggak bisa dibilang salah atau benar. Karena kalau kita lihat misalnya, ini cerita tentang Spotify. Jadi itu ciri sebuah siklus dari perusahaan startup. Jadi startupnya dimulai, dia nggak langsung ke venture capital, tapi dia mencari angel investor atau partner.
Nah partnernya ini namanya Martin, si entrepreneurnya namanya Daniel. Mereka berkolaborasi. Baru setelah dia memiliki prototipe, dia memiliki bisnis model, baru dia untuk membesarkan usahanya dia menjual sahamnya kepada venture capital. Oh, bootstrapping dulu berarti awal-awal. Ya, mereka bootstrapping, mereka melakukan uang sendiri, dia keringat sendiri, dia juga nggak digaji mungkin. Wah, sama tuh, Renat, ini sama nih, lagi nonton. Mindsetnya kan kita harus bootstrapping bener ya Pak ya? Ya untungnya sevisi misi sih insya Allah sih. Karena deg-degan juga Pak bootstrapping, mikirin. Harus. Belum gaji-gaji dia nih. Ya kan, belum gaji yang itu semuanya. Kita dekat. Ya, nanti pada satu saat mereka ya akan mengalami gaji telat. Tapi kan ada hadisnya bahwa kita harus membayar upah sebelum keringat. Nah, tapi kalau misalnya keringatnya udah mau kering tapi terus kita nggak punya pendanaan, disitulah konsep yang kita sebutkan sebagai ESOP, yaitu Employee Stock Option Program. Jadi mereka ini nanti dikasih opsi, bro, gue nggak bisa bayar gaji lu tepat dan ini, tapi ini ada bentuk saham yang bisa nanti bernilai lebih besar. Kita bikin namanya alokasi untuk ESOP, Employee Stock Option Plan. 5% aja dari perusahaan. Kalau kayak Spotify, 5% itu dari 17 miliar atau 20 miliar dolar kemarin. Berapa coba bro? Berapa bro? 1 miliar dolar nih teman-teman yang punya nih. Coba kasih solusi. Amin. Bisa Allah. Jadi unicorn 1 billion. 5%-nya aja jadi berapa coba? 50 juta dolar bro. 50 juta dolar itu 750 miliar rupiah. Dibandingin sama keringat kita gaji dan lain sebagainya. Itulah bentuk daripada konsep entrepreneurship. Dan konsep berbagi dengan orang-orang yang membuat perusahaan ini besar. Dibelain nih Pak ini. Dapat saham dari sini pulang dari Kemenparekraf nih. Boleh. Kalau gajinya telat. Ya. Kebetulan saya memang lagi nyari angel investor sih Pak Sandi. Jadi duduk di podcast ini sebenarnya selain itu saya mau minta sama Bapak. Oh. Boleh diajukan saja. Kita memang ada unit yang serius Pak? Yang melihat investasi di beberapa tahapan dari sebuah perusahaan startup. Ada yang dari bawah banget sampai ada yang sudah Series B, ada yang Series C. Jadi ada beberapa usaha kita yang memang mengarah untuk memberikan pendanaan kepada startup baru yang memiliki bisnis model yang menurut kami game changer. Dan sangat dibutuhkan dalam melakukan transformasi. Itu kami juga ingin memberikan ruang dan peluang agar mereka bisa menjadi pemenang. Wow, Masya Allah. Berarti di pribadinya Pak Sandi di luar ini dong tentunya Kemenparekraf. Iya, ini sih bukan saya lagi yang mengelola, ini udah dikelola oleh profesional. Oke, coba Pak, misalnya kira-kira kalau dari perusahaan yang baru berdiri 12 bulan, subscribersnya 350 ribu, YouTube, Instagram 170 ribuan. Ini saya lagi flexing sih Pak sih. Ya, kira-kira menarik nggak Pak? Tergantung daripada bisnis modelnya. Oh gitu Pak. Tergantung, kan itu baru dari segi exposures di luar kan, baru dilihat daripada penerimaan publik terutama netizen. Tapi bisnis modelnya apa? Karena saya percaya sekali akhirnya cash is king. How do you generate cash? Jadi kasih solusi ini mendapatkan cashnya di mana? Ujungnya itu ada di mana? Nah itu yang kita sama-sama harus perhatikan, bahwa penilaian perusahaan bukan hanya dari jumlah subscriber atau jumlah followers, tapi dari jumlah berapa banyak cash yang bisa di-generate, yang bisa dikumpulkan dari usaha, bukan hanya untuk bisa membayar gaji karyawan, tapi juga untuk
memperbesar perusahaan dan membuka lapangan kerja lebih luas lagi. Oke, jadi mindsetnya nggak cuma sekedar OPEX aman, tapi dia bisa langsung untuk kedepannya scale up atau segala macam. Guys, ini sama-sama belajar loh. Ini saya malah langsung berguru langsung loh sama Pak Sandi loh. Luar biasa, tapi beneran Pak. Artinya kami ini memang perusahaan, ini sembari teman-teman ini ya, mungkin ada yang merasakan hal yang sama juga. Kami perusahaan media Pak. Media itu kalau tadi Pak Sandi bilang cash dari mana sumbernya atau stream income atau revenue stream, ada di placement produk sebagaimana layaknya TV, radio itu kan dari slot yang kita berikan kepada teman-teman pelaku usaha untuk masuk dalam situ. Nah artinya itu revenue stream yang sudah seksi belum Pak menurut Pak Sandi? Jujur bagi saya itu ordinary. Oke. Karena yang sustainable itu adalah kalau kita bisa bikin suatu model di mana orang memakai layanan kita, di mana kita bisa memberikan solusi, tapi nanti ada aspek, oh kalau gue mau naik kelas, gue mau dong bayar premium. Nah disitulah value creationnya itu diciptakan gitu. Oke. Jadi gue jadi komunitas yang kasih solusi ini. I'm part of the 350,000, but I don't want to be the same like the other 349,999 lain. Oke. Saya mau yang spesial. Nah disitulah premium account diciptakan. Dan disitulah orang mendapatkan kesempatan untuk dapat hal-hal yang nggak disediakan oleh layanan media biasa. Oh, berarti pisau bermata dua bukan Pak artinya? Ketika si market atau audiens kita ini dikasih premium, dia mungkin yang pertama adalah value-nya dia terbentuk. Oh, gue dikhususkan nih, dispesialisasikan nih. Yang kedua, memang apakah ini adalah bagian dari revenue stream juga ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya revenue stream. Karena itu cash kan, kembali lagi cash. Tapi bagi para pelanggan kan mereka memiliki opsi. Oke. Bisa jadi anggota biasa. Oh iya. Yaitu kita dapat informasi yang sudah kita dapatkan tanpa harus merogoh kantong yang lebih dalam. Tapi kalau ada layanan tambahan dan dirasakan value-nya, mereka pasti dengan senang hati membayar. Iya, ini kayak YouTube Premium kali ya? Iya, kayak YouTube Premium. Ini orang nggak marah lagi gitu loh. Boleh gratis YouTube, tapi tiap 3 menit gue akan kasih lo iklan. Dan lo harus nonton 5 detik. Lo nggak punya opsi gitu. Iya, kayak sekarang. Lo mau skip, lo tunggu 5 detik dah. Gitu. Oke. Ya model-model seperti itu. Ini adalah bagian daripada strategi. Dan ya raja-rajanya itu adalah YouTube, TikTok, Spotify. Ya kalau ngomongin strategi juga sama seperti Pak Sandi juga strategi menuju ke tahun 2024 juga mungkin bisnisnya. Oh bisnis, alhamdulillah. Bro deg-degan aja nih bro. Bisnis untuk mencapai kursi. Kursi panas. Ya kursi adalah mungkin perusahaan ya Pak ya. Sebagai CEO di situ. Di perusahaan saya udah nggak terlibat lagi. Oh nggak lagi Pak? Udah 100%. 2015 saya sudah tinggalkan dan apa yang saya sampaikan sekarang ini adalah pengalaman saya 25 tahun membangun usaha. Jadi saya udah nggak duduk lagi di perusahaan baik itu sebagai komisaris. Emang ya beneran Pak? Bener. Saya pikir komisaris juga ada di situ. Nggak ada. Walaupun tidak dilarang ya sebagai pejabat publik untuk duduk selama memberikan disclosure, tapi buat saya sangat khawatir terhadap potensi benturan kepentingan dan potensi nanti kegiatan-kegiatan yang melanggar good governance. Oh, Oke. Tapi gini Pak, menarik. Tata kelola yang baik. Iya. Untuk di pemerintahan tuh boleh nggak sih Pak? Kalau saya awam nih. Presiden misalnya. Presiden sebenarnya masih boleh punya perusahaan nggak Pak? Kalau punya perusahaan boleh. Boleh. Tapi dia tidak boleh aktif di perusahaan tersebut, termasuk mengambil keputusan berkaitan dengan keseharian daripada perusahaan tersebut. Karena dia kan tugas dan fungsinya untuk memimpin negara. Tapi dividen RUPS tetap meeting? Dia bisa wakilkan. Saya sekarang semua RUPS semua diwakilkan kepada profesional. Dividen terima dan didisclose. Itu kan sudah menjadi bagian daripada LHKPN yang daftar di KPK.
Oh di KPK ada semua tuh ya daftar kekayaan. Daftar kekayaan kita, mau mobil, tanah, saham, perusahaan itu semua terbuka. Pak Sandi juga kelihatan juga di situ ya Pak? Ada juga di situ. Ada juga. Berapa tuh Pak? Belum tahu. Bisa dicek, tinggal ke klik LHKPN terakhir akan, dan setiap tahun kita update. Itu, itu peraturannya seperti itu. Akhir tahun diupdate. Oke. Semudah ngupdate LinkedIn gitu juga? Sama. Jauh lebih mudah mungkin. Sekarang sangat di KPK sangat memudahkan prosesnya. Kalau tidak ada perubahan nilai tidak usah diubah. Tapi kalau misalnya ada perubahan nilai saham karena sebagian sudah go public, itu bisa dilakukan perubahan. Oke. Ya mudah-mudahan ya, kayak Pak Sandi artinya total banget, nggak ada bisnis lagi atau segala macamnya. Itu komitmen saya, karena waktu masuk ke pemerintahan saya harus totalitas, karena kalau setengah-setengah maka saya tidak akan bisa memberikan yang optimal kepada tugas dan fungsi yang sudah diberikan kepada saya. Iya, sekarang pun beliau sudah total banget. Kalau nanti mungkin di atasnya lagi mungkin lebih total kali ya Pak? Enggak sama totalitasnya. Kita kalau udah berkomitmen secara full, kita istiqomah, dan itulah yang dituntut dari setiap pejabat publik. Tapi ngomong-ngomong, ini podcast tentang pemerintahan politik atau tentang UMKM sih? Katanya tadi tentang solusi buat UMKM. Saya mau tipis-tipis pengen dapat, nggak dibocorin sama beliau, luar biasa. Ini titipan pertanyaan dari Pak Umar kayaknya. buat birokrasi dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya jawab. Karena ini juga pengetahuan publik ya. Maksudnya bahwa kalau kita udah di pemerintahan itu ya kita harus komit 100%, harus kita berikan waktu, tenaga, pikiran kepada tugas dan fungsi yang sudah diamanahkan kepada kita. Disumpah lu bro. Oh iya. Pakai Al-Quran gitu disumpah. Jadi. Tapi kan banyak Pak yang disumpah juga melanggar. Nah itu yang tugas. Banyak yang tugas para ustadz memberikan pencerahan kepada para pebisnis. Dan saya udah bilang kepada teman-teman, dan banyak, dan boleh saya bilang, kalau para pebisnis masuk ke pelayanan publik adalah bagian bentuk dari pengorbanan, bagian bentuk dari kontribusi balik kepada pemerintah. Jangan pernah berpikir mencari uang di sini. Karena kalau mau enak atau enggak enak, ya paling enak jadi pengusaha. Iya. Karena kan bebas, dan kita fokus ke dalam penciptaan value buat siapa? Buat kita dan pemegang saham kita. Tapi kalau di sini ya 1000% ya buat bangsa dan negara, buat rakyat Indonesia. Bener, apalagi tadi disumpah tadi tuh yang bahaya begitu. Banyak sekarang selalu di TV begitu Pak. Kok nggak takut gitu? Saya pikir kok sekarang jadi sibuk gara-gara punya saham marketplace kali. Kok bajunya jadi baju oranye gitu, nggak tahu kan? Kirain pakai baju Shopee, taunya bukan nih gitu. Baju oranye. Kacau lo bro. Saya pikir begitu Pak. Saya nonton kan, ternyata enggak nih, salah gitu kan. Akhirnya banyak kasus-kasus yang terjadi gitu di muka bumi ini. Ini sumpah pegawai, kan saya setiap kali kan nyumpah pegawai masuk. Anda ambil sumpah, dan sumpah ini disaksikan bukan hanya oleh diri Anda sendiri, tapi oleh keluarga Anda, oleh rekan-rekan Anda, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Jadi kan begitu ngomongnya. Kalau kita berpikir seperti itu ya, apalagi di atasnya ada Al-Quran, ya kayaknya sih nggak boleh ada pikiran lain selain memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Cocok nih. Siapa jadi Pak partner ya Pak? Partner? Bisnis. Anak muda sih bro harusnya. Apakah ini sebuah karena milenial ini dan Gen Z itu 55% daripada populasi kita, dan emak-emak bro. Ini ada harus kasih solusi yang emak-emak version juga.
Karena iya. Iya, itu demografi yang paling penting untuk pengembangan usaha, untuk pengembangan bisnis kita. Anak muda, emak-emak, itu demografi kita. Itu kalaupun mau digandeng sebagai partner, bentuk apapun ke depannya yang betul-betul dekat sama anak muda dan emak-emak. Iya, baik bisnis maupun apapun yang kita lakukan. Siapa Pak kira-kira Pak? Nggak, saran buat saya kalau saya mau cari partner bisnis. Partner banyak. Kira-kira siapa Pak? Banyak pebisnis mitra yang memang fokusnya kepada, misalnya ya, di angel investors banyak lah. Pengusaha-pengusaha kita. Mereka ngerti matriksnya. Tapi kalau yang besar-besar kayak perusahaan-perusahaan Sequoia, SoftBank, itu juga sangat mengerti gitu bahwa demografi Indonesia itu adalah 2 demografi ini. Jadi kalau mau besar usahanya ya harus kita dekat dengan 2 demografi ini. Wih, anak muda dekat sama mama bisa bikin usaha. Iya. Salaman ini. Dicek dulu bro. Ini namanya bisnis model harus dicek dulu. Iya, dicek dulu benar-benar nih buat teman-teman nih tuh. Di due diligence dulu. Kenalan dulu, taruh dulu. Ini tips buat teman-teman yang lainnya nih ya. Taruh dulu, kenal dulu, deket dulu baru. Deket dulu, berwisata dulu. Karena ternyata kan kita kenal pribadi orang, karakter orang itu kalau lagi kita berpetualang. Kalau kita dalam begini nggak akan kenal, tapi begitu kita udah traveling bareng dia. Ya betul. Bener nggak? Bener, Rasul sendiri sampaikan kepada kita. Safar. Ya bersafar sama dia tuh keluar lah sifat-sifat aslinya. Iya betul. Berarti harus tahu tuh Pak untuk nanti tuh. Berarti kemarin mungkin Bapak belum pernah safar kali Pak. Sama kasih solusi. Boleh juga sih diajak berwisata di 5 destinasi super prioritas yang ada di sini nih. Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang sama Danau Toba. Mantap. Boleh Pak kapan-kapan kita jalan bareng deh insya Allah Pak ya. Sip. Sukses Pak Sandi. Terima kasih Kasih Solusi sudah mampir ke sini. Sama-sama Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lebih jauh lagi. Tapi mudah-mudahan tips yang saya berikan bisa membantu Kasih Solusi untuk memberikan solusi kepada para UMKM. Wah, Masya Allah. Setuju gak teman-teman? Daging Wagyu A17 nih. Wagyu aja udah jarang kita makan. Ini A17. Masya Allah. Makasih Mas Sandi ya Pak ya. Serahin sama ahlinya. Iya siap. Segera download aplikasi Kasih Solusi. Ujungnya bilang gini Pak kalau kita di VO Pak. Nanti mungkin adanya begini Pak, maaf ya Pak ya. Kita kasih solusi. Kita kasih solusi. Kita kasih solusi.